Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan adalah kita mengenal Tuhan. Oleh karena itu saudara, ketika kita memiliki iman, maka kita menjadi orang-orang percaya yang tidak lagi ragu dan tidak lagi khawatir, karena kita boleh mengenal Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, beriman kepada Tuhan itu adalah belajar mengenal Tuhan. Bukan belajar mengenal apa yang kita mau. Semakin kita mengenal Tuhan, maka semakin kita beriman kepadanya. Iman itu berbeda dengan sugesti. Sugesti itu adalah proses psikologi yang dapat membimbing dan menggerakkan seseorang. Tetapi beriman itu diletakkan kepada Tuhan sendiri, kepada keberadaannya, dan kepada sifat-sifatnya. Oleh karena itu, bagi Tuhan, tidak ada perkara yang tidak dapat Dia lakukan ketika hal itu adalah sesuai dengan kehendak dan janjinya. Maka iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 11, ayat 11 dan 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah menjadi Abraham dan Sarah setelah mereka mendapatkan janji Tuhan bahwa mereka akan mendapat keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dan mereka pada kenyataannya, mereka baru mendapatkan anak pada usia mereka sudah sangat tua. Jikalau mereka tidak mendapatkan janji, maka kemungkinan kehidupan Abraham dan Sarah bisa lebih mudah. Karena memang tidak ada janji apa-apa. Sehingga ada orang berkata bahwa pengharapan yang tidak terjadi lebih buruk daripada tidak ada pengharapan. Saudara, tidak mudah bagi Abraham dan Sarah, merupakan sebuah ujian terhadap iman mereka kepada Tuhan. Saudara, ujian di sini juga dimaksudkan untuk mereka mengenal siapakah Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, iman didasarkan kepada kesetiaan Tuhan akan janjinya. Saudara, firman Tuhan berkata, karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, di manakah landasan daripada iman kita? Saudara, landasan daripada iman Abraham dan Sarah itu adalah kepada kesetiaan Tuhan. Di situ Alkitab berkata bahwa Abraham dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Saudara, kesetiaan Tuhan itu yang membuat kita memiliki keniscayaan untuk beriman. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang konsisten, Tuhan yang dapat dipercaya. Sehingga saudara-saudara, dari apa yang Tuhan katakan, Dia tidak pernah menyangkalinya, karena Dia Tuhan yang setia. Disitulah saudara, kita mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang memegang perjanjian. Bagaimana Tuhan memberikan perjanjian dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, di dalam kitab nabi-nabi, Tuhan memberikan perjanjian yang kekal, yaitu di dalam diri Mesias. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus,
kita memiliki kepastian akan keselamatan. Karena Tuhan yang memberikan perjanjian kekal itu, dia memegang perjanjian itu dengan setia. Sehingga saudara, jikalau kita tidak setia, dia tetap setia memegang janjinya kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita senantiasa menaruh persandaran kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang setia, yang tidak pernah menyangkali apa yang dia pernah katakan. Saudara, sebagai orang percaya, kita perlu menggantungkan sepenuh hidup kita kepada dia. Dan satu hal lagi saudara, kita perlu tahu apa yang dia katakan di dalam firman-Nya. Disitulah saudara, kita boleh menjadi orang Kristen yang memiliki iman yang teguh. Yang kedua, saudara, iman tidak tergantung kepada situasi dan kondisi, melainkan bergantung kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham dan Sarah, saya percaya Abraham dan Sarah sangat senang sekali. Namun saudara-saudara, kita tahu bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Ketika Abraham berusia 100 tahun, barulah mereka mendapatkan seorang anak yang bernama Ishak. Tapi Tuhan tetap memegang janjinya, sebagaimana sebelumnya bahwa keturunan daripada Abraham dan Sarah akan seperti bintang di langit dan akan seperti pasir di tepi pantai. Saudara, Tuhan menggenapinya melalui keturunannya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, kita menyaksikan bagaimana keturunan daripada Abraham, tentu bukan keturunan jasmani, tetapi keturunan iman daripada Abraham. Hari ini seperti bintang di langit dan seperti banyaknya pasir di tepi laut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau dengan kekuatan Abraham dan Sarah mereka tidak sanggup melakukannya, tetapi saudara, Tuhan tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Tidak bergantung kepada kelemahan, keterbatasan Abraham dan Sarah. Demikian juga Tuhan tidak bergantung kepada kelemahan kita dan keterbatasan kita. Ketika dia memberikan janjinya, maka dia sanggup menepatinya. Tidak tergantung situasi dan kondisi. Saudara, apapun situasi dan kondisi yang bagi kita mustahil, saudara, ketahuilah, bagi Tuhan, dia tidak bergantung kepada situasi dan kondisi itu. Dia sanggup menginterupsi yang kita sebut dengan kuasa supranatural, yang melampaui akal budi dan kekuatan manusia. Oleh karena itu, saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang bukan bergantung kepada kekuatan dirinya atau kekuatan manusia. Karena manusia ketika bergantung pada dirinya semata-mata, maka dia bergantung kepada kekuatan yang terbatas. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Yang kekuatannya ada pada Tuhan. Karena kuasa Tuhan melampaui akal budi kita. Bahkan dia Tuhan, dia yang mencintai kita. Mari saudara, kita belajar bersandar penuh kepada Tuhan. Bukan bersandar kepada kekuatan diri kita atau bersandar kepada situasi dan kondisi. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami yang adalah orang-orang percaya, kami menjadi orang-orang yang sadar iman kami bukan bergantung pada diri kami, tapi iman kami bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Iman kami tidak bergantung kepada situasi dan kondisi, tapi iman kami tergantung kepada Tuhan yang melampaui segala sesuatu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.